Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan tuan rumah yang menyediakan tempat pada kita malam ini. Kemudian pengurus persatuan kita, persatuan Musholla Al-Hidayah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, langsung saja. Pada bulan yang lalu alhamdulillah sudah kita bahas mulai adab orang sakit sampai terakhir kalau tidak salah sakaratul maut ya. Nah, mulai dia sakit sampai ingat mati terus sakaratul maut. Kerja ingat mati. Maka malam ini kita lanjutkan sampailah dia sudah mati, sudah jelas matinya. Bagaimana kita selanjutnya? Di sini yang pertama disunnahkan mendeteksi detak jantungnya atau urat nadinya. Nah, ini biasa itu Pak orang-orang tua kita ya. Misalkan udah selesai dia sakaratul maut, jangan langsung ditutup. Mampus lah situ katanya. Kalau cepat-cepat dia tutup. Nggak boleh. Coba dideteksi dulu. Jangan-jangan dia mati suri kan? Ada orang mati suri Pak. Bahkan ada orang udah dikubur, mimpi keluarganya entah beberapa hari, saya masih hidup katanya, digali hidup. Banyak kejadian gitu Pak. Itu mati suri. Ini duluan makannya atau gimana? Ya, biar fokus sedikit lah ya. Kalau enggak besok makan aja dulu, enggak apa-apa. Kalau sambil makan apa, kurang apa nanti kan. Nah, jadi jangan kita heran Pak, ada orang seperti itu adalah orang yang ditarik Allah. Jazbah namanya, dalam ilmu tasawuf ada wali jazbah, dia majazub Pak, ditarik Allah karena cintanya Allah kepada dia, Allah tarik. Makanya ada surat Al-Kahfi, pemuda yang tidur 309 tahun tidak tua, bangkit mereka seperti itu juga. Ada itu orang-orang suluk juga dulu banyak gitu Pak, dia berzikir di sajadah, tidak sadar udah 7 hari 7 malam, itu ditarik Allah dia. Orang mati suri pun ada, jangan kita heran. Maka orang mati suri itu kalau dia jadi orang baik akan baik itu. Tapi kalau dia tidak sadar-sadar lagi udah mati suri, itu biasanya mulai sesat ya. Udah mati suri, dia lihat surga, udah dia lihat alam lain, tapi tidak sadar lagi dia, itu udah lain. Dah. Jadi kita pun begitu, kalau udah meninggal coba dideteksi Pak. Panggil pihak medis. Kalau tidak paham, kalau udah paham coba Pak, di sini ada juga urat nadi, kan terasa itu. Di sini juga ada, jantung pun bisa dideteksi. Kalau memang sudah tak ada lagi berdetak jantungnya, kita bacalah innalillah wa inna ilaihi rajiun dan diumumkanlah kepada sanak saudara kita supaya cepat-cepat mereka bersiap mengurus fardu kifayahnya. Bisa ini Pak ya, mendeteksi, cobalah deteksi dah, rasakan, ada terasa urat nadi kan. Tadi sini dapat juga itu Pak, di sini sama jantung, banyaklah caranya, itu dipastikan, dideteksi. Kemudian kalau sudah jelas meninggalnya, memejamkan matanya sambil membaca doa. Doanya nanti khusus kita fotokopi Pak ya, dibagikan nanti. Bagusnya kalau orang bapak mau kursus jenazah bawa buku ya gitu kan. Namanya kursus ya kan, bawa buku lah. Nanti kalau cuma dengar aja lupa kan gitu.
Ini teorinya dulu, nanti kita praktek. Nanti sediakan bonekanya juga, kita mandikan semuanya kan. Atau bapak-bapak mau jadi maidnya. Kita kapan biasa itu. Sementara. Nah, sementara ya kan. Mukaddimah mati. Ya. Kita langsung nanti ya kan. Ditutuplah mata ini Pak, perlahan bacalah doanya bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditutup? Karena orang meninggal itu matanya mengikuti ruh saat dicabut. Makanya ada orang meninggal gini. Nggak usah heran. Dia dibawa malaikat ruh itu, nampak dia. Disitulah akhir mata dia berkedip. Karena orang beriman nih Pak, kalau dia meninggal dibukakan pintu langit. Dibukakan pintu langit, disambut malaikat ya. Makanya ada orang meninggal senyum. Ada orang meninggal berkeringat, keningnya. Ini tanda husnul khotimah ini. Ada orang meninggal hadap kanan dia Pak begini. Macam-macam. Jadi orang meninggal itu mengikutilah matanya ruh yang dicabut itu. Maka kadang-kadang pas dia tengok ruhnya pergi, maka terbuka dia, maka segeralah ditutup. Bacalah doa tadi. Kenapa segera ditutup? Kalau lambat nanti ditutup, takutnya tegang lah, nggak tertutup lagi. Takut nanti yang mandikan. Iya kan? Takut yang mandikan nanti. Nah itu makanya kita tutup segera. Itu dia. Oke, lanjut. Menyedekapkan tangannya seperti orang sholat. Segeralah disedekapkan Pak. Yang mungkin tadi gini tangannya atau gini tangannya, cepat lipat dia Pak, seperti orang sholat. Gini kan, kita sholat. Lipatlah tangannya, taruh di dadanya ini. Karena kalau lama juga nanti Pak, kaku dia kan, kaku payah. Akhirnya nanti kuburan itu berbelok-belok di yang lahat tuh menggalinya kan, payah. Itu makanya harus segera. Karena badan ini kalau udah dicabut tegang dia Pak. Segeralah ditanggalkan pakaiannya. Kalau udah nyata meninggalnya, segera itu Pak, biar nggak usah koyak-koyak pakaiannya itu nanti. Itu baru menutup sekujur tubuhnya dengan kain yang lembut atau selendang atau apalah, apa kain kita ya kan, Kain gendong ya. itu boleh. Kemudian menelentangkannya menghadap kiblat. Dia Pak menghadap kiblat ini dua. Kalau orang meninggal di kuburan kan tentu lambung kanan ke bawah. Maka menghadap kiblatnya di sini mana kiblat Pak? Arah mana? Kalau orang sehat tidur, kita sunnah menghadap kiblat tidur Pak. Berarti gini kita tidur. Paham ya? Tuh lambung kanan. Itu sunnah Nabi. Tapi kalau orang begitu juga di kuburan, lambung kanan begini. Cuma pipinya nanti diciumkan ke tanah. Cuma kalau belum dikubur, menghadap kiblatnya itu tidak mungkin pula lah lambung kanan, belum ada liang lahat kan, tidak mungkin ya kan. Maka menghadap kiblatnya cukup kakinya arah kiblat, kepalanya ke sini. Paham ini? Tapi kalau dikubur nanti menghadap kiblatnya seperti orang tidur. Paham kan? Itu bedanya Pak. Udah jelas-jelas saudara kita meninggal nih, cepatlah luruskan kakinya, hadapkanlah ke atas kiblat. Sambil menunggu orang-orang bertakziah, ibu-ibu ngaji, maka apa namanya, ganjal perutnya ini sedikit dengan agak berat sedikit lah, tapi jangan pula sampai 2 kilo ya kan, agak berat sedikit lah, macam HP ataupun seberat apalah 1 ons gitulah. Kenapa diganjal? Karena biar nggak masuk angin perut ini Pak, biar nggak gembung. Dia pakai situ. Di mana itu? Daerah perutnya inilah, pusat ini boleh lah. Diganjal sedikit ya.
Karena kadang-kadang Pak sambil menunggu jenazah itu kadang-kadang kan tamunya dari mana masih ditunggu lagi ya kan. Nah ini supaya jangan masuk angin dia. Nah itu kalau sudah meninggal ya. Menyegerakan membayar hutangnya. Nah, segerakanlah dibayar hutangnya. Makanya ahli bait di sini harus tanggung jawab. Atau kalau tidak ada ahli bait, hutang itu boleh diambil dari harta warisnya Pak, dari ilmu fikih boleh. Tapi biasanya kita kalau tidak banyak-banyak kali hutangnya, insya Allah ahli bait bisa menanggung kan begitu. Nah, tapi seharusnya diambil dari harta waris itu, hutang dia itu. Nah, kenapa segera dibayar hutang? Itu tadi. Karena ruh orang meninggal itu tergantung-gantung Pak, kalau belum ditunaikan hutangnya, kecuali dimaafkan. Makanya kadang-kadang Pak, kalau kita memberangkatkan jenazah, bapak-bapak ibu-ibu yang menyaksikan, apakah ini orang baik? Baik katanya. Kalau ada hutang, apakah dimaafkan? Biasanya kalau cukup-cukup kita maafkan. Tapi kalau aja urusannya ahli baik. Paham ini Pak? Baik. Menyegerakan fardu kifayahnya. Nah ini segera ini Pak. Bagusnya jangan dilambat-lambatkan Pak. Misalkan anaknya 1 hari 1 malam baru nyampe, nggak usah lah. Nggak usah ditunggu itu. Karena orang meninggal semakin cepat disegerakan semakin baik. Semakin cepat disegerakan semakin cepat dia menemui hasil panennya selama hidupnya ini. Itu Pak ya. Atau misalkan tidak bisa segera Pak, misalkan memang karena wasiatnya saya nanti yang menyolatkan anak saya begitu ya kan. Kalau memang masih terkejar anak itu nyampe dalam 1 hari, silakan ditunggu, tapi boleh dimandikan dulu. Mandikan secepatnya dia. Apa gunanya dimandikan dulu? Kalau segera dia dimandikan, Anda ada orang yang mensolatkannya dari kampung lain, sholat goib namanya. Ini pakai bulan. Biar sah sholatnya. Karena sholat goib, kalau mayat itu belum dimandikan tidak sah sholat goibnya. Paham Pak? Minimal segera mandikan. Kalaupun masih ada yang ditunggu. Tapi intinya kalau keluarganya adik-beradik paham ilmu agama, segerakanlah Bang katanya itu ya kan. Segerakanlah Ustaz, segerakanlah siapapun yang kita tuakan di desa kita ini misalkan. Nah begitu Pak ya. Segerakan dia. Baru memberitahukan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ini udah lagi lah. Teleponlah saudara-saudara supaya mereka tahu, biar semakin banyak orang yang mendoakannya begitu Pak ya. Nah itu. Baru di sini kita lanjut sedikit lagi, ada yang kalau sudah nyata ini, segeralah kita kerjakan fardu kifayahnya Pak. Apa kemarin fardu kifayahnya? Memandikan, terus mengkafani, terus menyolatkan, terus menguburkan. Nah inilah fardu kifayah. Arti fardu kifayah kemarin sudah saya jelaskan. Tidak wajib kepada semua, tapi wajib kepada sebagian. Anda sebagian saja yang mengerjakan, tidak semua orang, tidak berdosa lagi semuanya. Tapi kalau tidak ada yang ngurusnya, yang 4 ini dibiarkan, tidak ada yang nyolatin, tidak ada yang mengkafani, berdosa sekampung itu. Nah, itu fardu kifayah kemarin. Maka disegerakanlah fardu kifayah yang 4. Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkannya. Cuma di sini ada